yang kau menyampaikan kebenaran-Mu di tengah-tengah umat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Hidupkan setiap perkataan kami oleh kuasa Roh Kudus sendiri, agar kebenaran firman-Mu yang akan hamba sampaikan kepada seluruh umat-Mu di tempat ini, hidup mereka mengerti, mereka diubahkan hidupnya, keluarga dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang punya problem ekonomi keuangan pun Tuhan jamah, Tuhan lepaskan dan beri jalan Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu kita, luar biasa. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Pagi hari ini saya akan mengajar saudara tentang keluarga. Karena Tuhan memberikan keluarga itu adalah satu-satunya jalan keluar untuk manusia supaya kita itu bahagia. Amin. Ya. Karena orang yang tinggal di tengah-tengah keluarga rasanya bahagia. Orang yang lari dari keluarga, lihat hidupnya berantakan. Berantakan. Seperti kita ini anak Tuhan. Ya, kita warga kerajaan surga. Coba, engkau keluar dari hadirat Tuhan. Engkau tidak mau ada di dalam hadirat Tuhan. Artimu gersah enggak? Gersah. Ya. Orang Kristen itu seharusnya senang, paling senang saya tinggal dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Ya, betul. Ya, makanya kalau saudara jadi orang Kristen itu tidak senang berdoa salah. Ya, tidak mau berpuasa salah. Ya, tidak berdosa, tidak puasa, saudara tidak berdosa. Tapi kita ini rindu, seperti nyanyian Mazmur 82 itu. Seperti usaha yang merindukan sungai berair. Demikian Tuhan, jiwaku itu merindukan Engkau. Bertiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Berhatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin. Ya. Kita anak-anak Tuhan yang kita rindukan, kita bersekutu dengan Dia. Ya, kita kalau di gereja, kita ibadah raya, hari Minggu kita mau menyanyi, memuji pada Tuhan kita dari tengah-tengah hadirat Tuhan. Tuhan ada dalam pujian penyembahan kita. Mengapa Tuhan ada dalam pujian penyembahan kita? Dia mau menolongmu. Yang sakit disembuhkan, problem masalahmu dijamah Tuhan, dilepaskan. Amin. Dasar, karena Dia mengasihi kita. Ya. Nah, Tuhan memberikan keluarga kepada kita itu sama. Orang yang mengerti betul, sudah sadar dan bertobat, hidup dalam keluarga itu paling enak. Bapak Dedi nggak ngerasain sih, pasangan saya Pak bikin saya pusing kepala saya. Saudara tidak tahu, kalau menikah yang pertama, engkau mau nuntut toh, mau dilayani, ya, engkau selamanya nggak pernah dapat hasil. Amin. Dan pernikahan itu, ya, tidak pernah kita nikah itu bisa dapat yang pas-pas equal, tidak ada. Salah saudara itu kalau berpikir gitu, pasti ada jumlahnya. Ya, justru di situ, meskipun kamu doa dengan Tuhan, Tuhan saya minta nanti jodoh yang luar biasa, yang baik. Kenapa Tuhan tetap memberi yang jumlah? Saya yakin kalau dari Tuhan dan jumlahnya kebangetan sampai di bawah gitu, mas. Ya, pasti ada jumlah. Karena kita semua ini punya warisan dosa. Karakter dari siapa? Orang tua, dari kebiasaan kita. Ya, di situ kau akan melihat kasih Tuhan itu luar biasa.
Ya, yang dulunya jauh bisa menjadi dekat karena kasih Tuhan menyertai kita. Tepuk tangan kita, haleluya. Dahsyat. Ya, engkau baru ngerti Tuhan, I love you Lord. Ya, bagaimana Tuhan itu bekerja karena kita. Ya. Banyak orang itu berkhayal kalau dari Tuhan pasti pasrah, tidak ada. Saya beritahu, tidak ada. Justru ya, dikatakan dalam firman Tuhan begini. Ayo kita baca Amsal 27. Amsal 27 ayat 17. Ayo baca sama-sama. 3, 2, 1. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, untuk kita itu bisa menjadi tajam. Ya. Kita diubah sama manusia. Nah, Tuhan itu melatih melalui pasangan kita. Ya. Jadi kalau kita berpikir mau nikah yang dapat yang equal, yang sama, nggak dapat. Mati hidup lagi, nggak dapat. Ya, mati lagi hidup lagi, nggak pernah dapat. Ya, jadi saudara harus tahu. Ya, kita ada satu cerita, yaitu Samuel 21, Samuel 25 coba. 1 Samuel 25. Boleh ayat 2. Saya baca untuk saudara. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu dombanya. Nama orang itu Nabal dan istrinya siapa? Abigail. Perempuan itu bagaimana? Bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Dia jomblangnya gede. Dikatakan Abigail itu cantik dan bijaksana. Ya, ini yang dibangun manusia rohani. Dia punya suami jahat dan kasar, bayangin. Ya. Apa Abigail menderita? Enggak. Abigail rela. Seharusnya orang tertentu sama seperti ini. Ya. Kita rela dengan kekurangan pasangan kita. Ya, kita bangun rohani kita doa supaya hati suami saya diubah. Bukan kita itu, ya banyak keluarga itu datang ke saya cuma isinya itu muter-muter aja. Ya, kalau diberitahu jalan keluarnya tidak mau. Kamu sudah mendoakan suamimu supaya bertobat? Belum, Pak. Nah, kamu suka memasang hawa nafsu kan? Kamu mengharapkan doanya pendeta itu langsung ngubah suamimu, ngubah istrimu? Tidak bisa. Seandainya itu terjadi, kamu ingat gak? Di dalam dirimu masih ada penyakit. Kamu sendiri punya kekurangan. Makanya firman itu ya dan amin. Saudara bisa bayangkan, kalau orang baru nikah, apalagi nikahnya dengan laki-laki yang sudah ada umur 37 tahun, 38, 36, ya.
Pria ini cari istrinya yang umur 20-an, terus 10 tahun, 12 tahun, 8 tahun. Dia lebih seorang pengusaha yang berhasil, ya, yang dipikirin dalam kerja. Kalau kerja dia geledi, ya, dia rajin, ya, dia udah punya habit, udah punya dibentuk karakter. Gitu. Dia sangat cinta kerjaannya. Sekarang dia nikah. Dia tidak ngerti karakter istri itu berbicara dengan hati. Lebih daripada kita. Kita ini laki-laki yang pikiran. Kira-kira berantem enggak? Berantem. Saya cerita ini karena saya nggak ada masalah. Istrinya sakit mau operasi kista, ya, sudah di-handle orang tuanya. Dia datang dari luar negeri, pulang ngurusi pekerjaannya. Dia entengin aja, kan sudah di-handle orang tuanya, Pak. Salah saya gimana? Coba. Terus istrinya kan marah. Saya bilang kamu salah kalau kamu belum ngerti. Seharusnya meskipun kamu setengah jam atau 1 jam, ya, istrimu bawa itu dari rumah mamamu, mertua, lalu rumah sakit. Istrimu juga harus ngerti kamu ada pekerjaan yang penting sekali harus segera dikerjakan. Ya, di situ kamu kasih kekuatan sama istri kamu. Ngerti ya? Bagus kalau ngerti begini. Ada yang nggak ngerti. Ya, ini dulunya yang ngeyel juga. Salah saya di mana, Pak? Saya kurang apa? Saya penuh segala keperluannya. Perkawinan bukan karena uang kamu bisa menuju semua. Ya, tapi ya puji Tuhan, adanya pemberontakan istrinya, ya, terjadilah sampai istrinya mau minta cerai. Sadar, wah gue salah, Pak, betul gue salah, gue salah. Banyak hal-hal, cara pemakaian uang, Pak. Dia udah kebiasaannya, pokoknya dia berjuang pengusaha yang irit, memang dia nggak pernah pakai uang yang besar, ya, yang sembrono. Tapi dia punya istri yang dia pakai uang di enak aja begitu. Itu semua perbedaan. Tapi kalau kita mau bertobat, saudara, dan kita mau berubah, ya, kalau masalah-masalah demikian kamu tidak jangan kasih. Makanya sesungguhnya dalam pernikahan itu harus ada pembimbing pernikahan yang masih muda-muda. Harus ada mentornya, pendeta yang ngerti tentang keluarga. Ya. Tapi saya hanya percaya begini, kalau pernikahan itu dipersiapkan dengan baik, rohani yang baik, memang dasarnya pertobatan, betul-betul bertobat. Orang kalau bertobat mau berubah, siap berubah, bukan untuk dilayani, tapi mau melayani. Kita bisa salah. Masalahnya gampang, cepat selesai. Gak sampai, ya, mau cerai. Sekarang zaman sekarang itu kan begitu, mau cerai, ngandalkan gantengnya, ngandalkan hartanya, ngandalkan cantiknya. Ya. Saya beritahu saudara, pernikahan yang cerai 85% itu banyak gagal lagi. Yang selamat 15%. Kecil. Tapi orang itu untuk menghindari masalah biasanya ngambil keputusannya enak aja. Udah lah, yang penting aku lepas dulu. Nanti lagi. Itu bukan anak Tuhan bijaksana. Ya. Kalau
dalam pikir bijaksana, karena bijaksana itu punya rohani yang baik. Karena ada yang tanya begini, kenapa Pak kalau perjanjian lama kok boleh nikah dari satu, boleh cerai? Kamu harus tahu, perjanjian lama itu Tuhan tidak mewahyukan semuanya secara bertahap. Dan pernikahan perjanjian lama itu juga banyak dipengaruhi adat. Salah satu ada di seperti negara Cina gitu, yang saya tahu yang ceritakan orang Cina sendiri yang lebih adat di sana. Kalau istri itu tidak hamil, tidak punya anak, suaminya dikawin lagi, istri nggak dicerai. Makanya perceraian di Cina itu sedikit, tapi istri tambah banyak ya. Nah, pernikahan Minang perjanjian lama sama. Kitab kita itu ditulis oleh 40 penulis dalam jangka 1500 tahun, dan semua penulis tidak saling kenal. Mereka semua berbicara tentang datangnya Yesus. Karena yang bisa menyelesaikan masalah dunia dan manusia hanya Yesus. Ya, jadi saudara punya Alkitab itu akurat sekali. Ya, kalau Alkitab kita cuma ditulis satu orang, saya nggak percaya. 1500 nggak kenal, tapi semua nubuatnya kepada Yesus. Akurat. Mereka jadi saksi-saksi nyata bahwa Yesus akan datang. Yesus akan menyelesaikan semua masalah itu. Begitu Yesus lahir, Yesus mulai mengajar. Dan hidup itu bukan manusia dari kaki kita yang terima Yesus itu menjadi Tuhan Juru Selamat, makanya dia mati untuk kita, manusia rohani ciptaan baru. Ini inti. Makanya Rasul Paulus bilang apa dalam kitab Galatia? Sunat dan tidak sunat tidak ada gunanya. Yang penting kamu ciptaan baru kalau mau masuk surga. Kita ini manusia rohani. Yang kita bangun harus rohani kita. Kalau kita manusia rohani, perkawinan kita artinya perkawinan rohani, bukan daging. Makanya perkawinan orang Kristen itu harus dipersiapkan dengan baik. Gak bisa sembrono. Nah, ketika Yesus ketemu orang Farisi nyoba Yesus. Kenapa Tuhan? Kok kalau Musa boleh cerai, memberikan surat cerai? Karena ketegaran hatimu. Saya nanti baca sendiri di dalam Matius 19. Dari mulanya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Oh, kita diskenal. 1 tambah 1 bukan 2 dalam perkawinan orang Kristen. 1 tambah 1 berapa? 1. Manunggal. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan tangan manusia. Makanya hukumnya dalam kitab Perjanjian Baru, ya Matius maupun Markus, sudah baca ya, Markus 10 ya. Kalau istri menceraikan suaminya, suami menceraikan istrinya, istri kawin lagi, suami kawin lagi, mereka berzina loh. Gak main-main. Engkau perceraianmu, ya, kalau sedang di dunia ini, Yesus mengatakan dengan jelas, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia kalau kehilangannya? Yang mendadak gunanya kamu menikmati kesenanganmu. Seharusnya setiap anak-anak Tuhan melihat daripada rumah tangganya agak doyong, bertobat. Amin. Doa bagaimana kita menangkan peperangan ini. Amin. Kok jangan mau minta dilayani aja. Ya sudah, kalau memang saya punya pasangan model hidup, saya layani. Rela. Dan ingat, kita itu punya tugas dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Amanat aku, pergilah jadikan semua bangsamu murid. Sama pasanganmu di rumah melayani nggak mau.
ngomong begitu berarti kamu itu rohanimu anak-anak. Saya jamin pernikahanmu tidak pernah dipersiapkan dengan baik. Kamu akan mengalami kesulitan demi kesulitan yang amat sangat menyakitkan hati. Kalau Abigail ini, dia tahu kalau ini perbuatannya suami dirasain di hati, sakit hati aja istrinya. Ya. Kalau cerita ini mau diceritain, pasti Abigail berdoa untuk nah, dia rela. Karena kita nanti dari umpamanya ini jumlah segini, nanti naik dagang jumlah. Tidak mungkin juga kuat. Nggak mungkin. Amin. Saya itu punya perbedaan dengan istri saya. Jadi Pak sastrawan yang kenal keluarga saya. Istri saya jalannya pelan. Ya, cara mikirnya lambat. Hampir semuanya beda jauh. Ya, ketika saya nikah sama istri saya dulu nikah kan bukan orang Kristen sebenarnya. Jadi saya nggak diberkati di gereja dulu. Saya nggak ngerti, perkawinan nggak ngerti. Ya, saya nggak pernah marahi istri saya. Saya macetkan diri saya sendiri. Gua salah cari pasangan ini. Loh, pikirannya mau kemana? Mau cari lagi. Bagaimana aku bisa equal ya? Coba, jangan. Tapi setelah saya bertobat, saudara, saya punya kerendahan hati. Tapi dikatakan di dalam Amsal, coba kita baca Amsal. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Ya. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Memang saya dulu tidak saya dinasihati, saya pemarah. Ya. Saya ngajar anak saya, hancur. Makanya saya itu bersyukur sama Tuhan. Kalau saya tidak dijadikan anaknya Tuhan Yesus, hancur keluarga saya. Anak saya gak tahu apa jadinya. Ya. Saya bukan seorang ayah yang baik. Istri saya nikahkan saya itu untung-untungan. Waktu sekolah itu pacaran dari sekolah. Gurunya aja melindungi istri saya, kepala sekolah. Kalau saya berani macam-macam, saya dipecat. Sangat baiknya luar biasa. Tapi saya tidak pernah lihat kebaikan istri saya, karena egois. Ya, istri saya cukup sabar, berdoa, doain saya. Ya, dia kan dasarnya Katolik. Ya, meskipun kita sudah tidak Katolik, ya kita kabur dari Katolik. Saya dulu kecil pun di Katolik, sekolah keren Katolik. Ya, istri saya masih doa. Ya. Dia punya penolong yang luar biasa. Dan memang karakter saya, kalau saya memang dia tahu zamannya sekolah juga agak beres, ya karakternya agak beres. Orang tua saya aja bilang begini, aduh besok itu kalau anak orang kamu nikah gimana jadinya? Udah minus sudah, saudara-saudara saya semuanya udah minus. Apa nggak susah ya nanti dapat kamu? Saya nggak punya tanggung jawab. Mau pergi aja seenak saya, semuanya hidup ini. Kalau dulu istri jalan lambat, ya sama-sama gitu, nggak apa-apa, saya senang pacaran. Tambah lambat maksudnya. Tapi setelah saya nikah, ya saya perlu agak cepatan, ya di situ. Ya. Itulah cara besi mengajar besi. Manusia mengajarkan sama. Itu saya bertobat terima Yesus dari Tuhan Juru Selamat, dan saya diajar bagaimana membangun rumah tangga yang benar dan baik. Aku penuh dengan angkuhan. Sombong aku salah. Saya minta maaf sama anak saya, sama istri saya, sama keluarga saya, semua saya minta maaf. Gak benar semua perbuatan saya. Saya melakukan hal yang gak ngerti. Ya. Saya ngajar anak-anak waktu kuliah. Kita itu orang tua itu banyak memanfaatkan anak, cari keuntungan sama. Percaya nggak? Anak saya nomor 1 itu
saya suruh apa-apa kan muter, tidak jalan-jalan. Tapi anak saya yang nomor 2, itu kalau saya ada keperluan, kamu tolong papi dong. Oh ya Pi, langsung. Saya yang kedua. Sehingga saya membedakan pelayanan saya, kasih saya kepada 2 anak. Terasa sekali kakaknya. Kalau saya mengajak kakaknya, kebukti dengan memuaskan hawa nafsu orang kayak orang gila. Anak kecil nggak berani, belum ada kekuatan. Kan tapi ada luka. Terus saya cari, saudara. Kenapa saya melakukan terhadap anak saya itu setelah bertobat? Saya ingat. Waktu saya kecil juga diperlakukan orang tua saya sama. Dikebukin tanpa apa salahnya yang nggak tahu. Ya, sakit hati itu sama mama saya. Ya. Itu terekam. Nikah. Ya, di bawah sadar keluar. Saya memperlakukan anak saya persis saya perlakukan ke orang tua saya. Makanya Tuhan Rumah pernikahan orang Kristen dipersiapkan dengan baik. Saya kalau konseling nikah, saya tanya, saya bongkar semua masa lalunya. Kalau mengalami seperti saya, melayani dulu. Ya. Anak saya waktu nikah, ya untung sudah bertobat dan nikah aja. Hampir kayak saya. Kalau dia marah, anaknya pukul, cuma dia tak mukul, cuma gitu. Saya layani terus. Nah setelah saya bertobat, saya bertahu. Ya, Amsal 27 ayat 17 tadi, besi menajarkan besi, manusia menajarkan samanya. Saya merendahkan hati saya. Saya terima kekurangan istri saya. Istri saya ditajamkan oleh saya ditajamkan oleh istri saya. Ya, akhirnya saya punya perubahan. Ya, dia lembut. Ya, saya juga mulai lembut. Ya, yang dulunya jauh sekarang dekat. Sampai detik ini pun saya khotbah tetap tidak sama. Tapi saya bisa menerima kekurangan dia dengan sukacita. Juga istri saya bisa menerima kekurangan saya dengan sukacita. Anak-anak saya pun bisa menerima kekurangan semuanya dengan sukacita. Tepuk tangan kita. Ya. Karena kita mau mengajar. Amin. Saudara jangan memanfaatkan anak-anak, ya, yang bawa anak kecil. Jangan tidak kasih. Ya. Pelajaran ini semua saya dapat dari mana? Dari gereja. Anak yang gila, ya, bungsu, minta harta orang tuanya, dikasih, nih kasih semua. Apa yang kamu minta? Foya, ya. Akhirnya melarat. Nah, sudah melarat. Kota itu terjadi kelaparan, tidak ada makanan. Dia kerja di tempat pemeliharaan babi, tidak ada yang kasih makan, sampai dia makan ampas babi. Pelajaran ini sudah membentuk karakter saya luar biasa. Ya, memberi pengertian yang luar biasa. Maka bersyukur kalau saudara tidak mau firman Tuhan itu salah kata. Firman itu mengajar kita, amin. Sesungguhnya firman tidak butuh kita butuh firman. Gitu. Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang mencari kita. Karena dia Allah yang punya tanggung jawab. Amin. Kita berdosa, kita ditunggu, dicari, dikirim anaknya Yesus untuk membawa keluar kita dari kegelapan dunia ini, supaya kita menjadi keluarga lagi. Kita bukan keluarga dengan setan. Amin. Nah setelah si bungsu tadi melarat, ya, kasih makan babi, makan ampasnya babi,
Mulai dia bertobat mikir, di rumah bapakku itu banyak makanan, pegawainya banyak, aku kok jadi begini. Kalau kita mau pulang aja. Ketika ayahnya tahu anaknya pulang, bukan ayahnya tersok. Biasanya kalau kita sok kan, udah tahu kan rasanya, mana? Kapolda, enggak ada yang hati-hati lagi. Ya. Dia lari menyongsong anaknya. Dia peluk anaknya, cium anaknya, ganti kasut yang baru, jubah yang baru, cincin baru. Waduh, hati Bapak yang luar biasa. Tuhan ampuni saya, kenapa saya tidak ngerti, kenapa dari dulu saya tidak menjadi orang Kristen ya. Ya, saya bertobat minta ampun sama anak saya. Anak saya sakit hati sudah, bertumbuh besar, sakit hati. Dia lihat wajah saya gini aja. Ya. Saya nggak lagi nyalahin anak saya. Saya nggak berdoa Tuhan damaikan Tuhan. Ya. Keluarga saya bilang gini, anakmu kok begitu ya? Itu salah saya. Saya nggak menyalahkan dia sekarang. Bapak di surga juga tidak menyalahkan kita semua. Amin. Dia cari, dia kirim anaknya untuk menyelamatkan kita. Sampai hari ini Yesus sudah mati untuk kita, dan kau masih belum bertobat. Tuhan tidak menyalahkan kita. Dia selalu panggil, mari, kamu, mari kepada aku yang letih lesu berbeban berat. Ya, itu namanya true love. Mengasihi yang tidak layak dikasih. Dia tidak ambil keuntungan dari kita. Ya. Saya perselisihan dengan anak saya 12 tahun berkali. Anak saya kata saya baru ngerti. Anak saya usaha sendiri berhasil, sombong lah. Dia ingin nunjuk. Dulu saya dikatakan papi. Ya. Saya tidak bisa kerja. Saya tunjukkan saya bisa kerja, berhasil. Makanya orang tua itu mulutnya harus membangun, jangan menghina. Dia berarti yang luar biasa. Ya. Saya kalau meluk dia nolak, saya tahu dia nolak, dia tidak senang. Ya. Tidak senang. Nah, dia usaha sendiri berhasil. Wah, lebih sombong lagi yang saya. Saya ngadu aja. Ya. Rontok tuh ya. Bangkrut, habis, tidak punya duit. Saya kayak Bapak di surga, cerita Lukas 15. Utangmu berapa? Papi yang bayar, tak bayar utang. Bangun lagi, rontok lagi, tak bayar lagi utangnya. Dia lihat, Bapakku memang baik. Bapakku memang baik. Di situ dia datang ke saya minta maaf sama saya. Kita damai. Nah, setelah mereka damai, saya berdamai dengan anak saya. Ya, dia mau ada di tengah-tengah keluarga. Kita ngobrol. Adik-adik saudara. Biasanya orang tua begini. Ya, kalau kita ngobrol keluarga, ada keluarga yang pernah membuat kesalahan. Biasanya ketika ngobrol enak-enak, nyangkutnya kepada anak yang membuat kesalahan. Nanti kita korek lagi. Ya, itu melukai hati. Kalau engkau sudah bilang selesai, nggak usah. Buat anakmu nyaman, buat istrimu nyaman dengan kita, buat suamimu nyaman. Kadang-kadang di dalam keluarga kenapa kita nggak nyaman? Kita pernah salah sama istri. Asal kita sedang ngobrol keluarga, nanti disinggung itu lagi. Jadi rasanya nggak aman. Ya, akhirnya berantem lagi.
ngasih kesempatan iblis. Jangan, ya, jangan. Saya ceritakan ini semua itu pengalaman saya. Ya, saya mau jemaat saya membangun keluarga yang sukses dan berhasil luar biasa. Tepuk tangan kita luar biasa. Amin. Karena Tuhan sayang kepada kita. Kita diberi keluarga untuk bahagia. Amin. Betul. Coba saya pernah kaget satu cerita anak saya, ya, yang nomor 1 itu, dia begini. Waktu Denny masih benturan sama papi, Denny benci sama papi. Itu masih SMA, waktu dia SMA, waktu Denny SMA. Papi tahu nggak? Itu teman-teman sekolah bilang begini, udahlah Dan, kamu nggak perlu lagi mikirin kesusahanmu. Orang tua itu biasa deh, egois, nggak mau pernah ngerti kita, betul nggak? Benar, kita tuh egois loh, ya. Karena kita punya duit, kita punya kuasa, kita dianggap anak-anak itu dianggap nggak ada human right-nya aja, ya. Kita mau terus seenaknya aja, salah. Kita menghargai. Makanya kalau saya melihat, ya, orang tua ada Jawa biasanya, ya, mereka keluarganya biayi gitu, dia manggil anaknya Mas, itu menghargai, good, ya, itu menghargai, ya. Nah, dan ini dikasih istasi, kaget, dia cerita gitu, saya kaget. Terus gimana dia? Denny nggak mau, tapi tahu. Kenapa Denny nolak? Karena Denny sangat mencintai mami. Denny nggak mau mami nangis. Denny nggak mau melukai hati mami. Saudara. Makanya saya kalau khotbah keluarga selalu saya ingatkan kepada saudara, anak-anakmu itu. Kalau sampai hati kita tidak ada di hati anakmu, hati-hati zaman sekarang ini zaman gila, ya. Media sosial sudah semuanya terbuka, ya. Terutama urusan seks itu, narkoba, ya. Coba kalau dia tidak ada maminya yang sangat mengasihi dia, saya nggak kasih pasangan yang lembut kayak istri saya dikasih pasangan memang jalannya cepat, mikirnya cepat, tapi nggak sabaran kayak maminya. Ada korban nggak anak saya? Korban. Saya lihat gitu, ya, saya mendengar cerita anak saya. Lord, thank you Lord for your kindness, Lord. Makasih untuk kebaikan Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Ya. Kita ini orang tua, kebanyakan dulu dari warisan orang tua, ya, banyak luka hati. Tanpa kita sadari, itu di bawah sadar kita nanti muncul, ya. Akhirnya kita memperlakukan pasangan kita, memperlakukan anak kita seperti kita diperlakukan. Makanya sebelum pernikahan itu diberesi semuanya. Di situ, ya. Kita kembali ke cerita Abigail. Ketika Nabal mau dibunuh sama Daud, Daud memerintah sama orang-orangnya, kasih salam, tolong sampaikan salam kepada Nabal pada waktu hari raya penguntingan bulu domba. Ya, mereka itu salam itu artinya mau minta makan, karena Daud sedang diuber-uber sama Saul. Nabal menghina Daud, marah Daud. Udah, ambil pedang. Malam ini kita babat yang laki-laki semuanya. Nanti cerita itu saudara lanjutin, ya. Ada semua tadi, ya, 1 Samuel 25 tadi. Hujannya ada yang ngerti bahwa Daud mau menghancurkan, mau membunuh tuannya dan semua orang laki-laki yang ada di rumah itu. Hujannya ngerti loh, di dalam rumah tangga itu, ya, saudara punya
tuanya apa nyonyanya ngerti. Nah bujangnya lagi ke Abigail, nyonya, celaka nyonya. Ya tadi orangnya Daud memberi salam pada Tuhan, malah dihina Daud, malah sekarang mau dibunuh. Padahal Daud itu bisa menjadi pagar perlindungan kekayaan kita. Domba-dombanya satu pun tidak ada yang dirampok sama anak buahnya Daud. Kenapa puncaknya berani laporan sama Abigail? Karena dia tahu pasti nyonyanya bijaksana. Kalau nyonyanya kayak tuanya pasti puncaknya diem aja. Ya. Kalau Abigail sakit hati sama Nabal, dia nggak akan mau bertindak. Nah, saatnya lo dari gorok sama Daud buat jadi janda. Enak kawin lagi. Enggak, dia punya tanggung jawab sebagai seorang istri yang tunduk kepada suami. Ini luar biasa. Hati yang mulia. Nah, dia tidak dendam. Kalau dendam kan kebenaran. Udah sekarang besok gua jadi janda, bisa kawin lagi, lepas gua. Enggak, ya. Lihat Abigail, dia ambil makanan, dia ditaruh di keledainya, dia cari Daud. Ketika dia dapatkan Daud, dia sujud di kaki Daud. Dia bilang apa? Tanggungkan kesalahan Nabal pada saya. Kalau kamu mau bunuh saya. Luar biasa sekali. Ya, seorang istri yang dahsyat. Ya. Itulah Tuhan kehendaki. Kalau kau tahu rumah tangga itu segala-galanya, semua dari itu Tuhan yang dulunya tidak pernah cocok. Kalau kau bertobat, tinggalkan dosa, kau mau bayar harganya. Percaya, rumah tanggamu pasti berubah. Yang dari tidak menyenangkan, Tuhan ubah untuk menyenangkan. Percaya, setelah kita itu rumah tangga dan kemudian kita lebih mengasihi lagi. Amin. Karena kita masing-masing pernah salah. Amin. Kayak saya begini dengan istri saya. Dia mau minta apa, saya mau kasih aja. Saya merasa ya. Saya merasa satu kebahagiaan yang luar biasa. Hari Minggu, bukan minggu ini, 2 minggu yang lalu. Ya saya sama Pak Sastrawan ini. Ya. Setelah saya berbagi nias, saya dapat tugas dari gereja untuk memberkati Oma umur 89 tahun, ya, yang ulang tahun. Omanya bahagia, wajahnya ceria, ya. Anak cucu cicit di situ semua. Ketika sampai nyanyi Happy Birthday, saya nyanyi Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Oma, ya, Happy Birthday, Oma. Wah, nari banyak, ya kata-katanya. Bahagia, ya, saudara. Kalau mungkin saudara masih muda belum terasa, nanti kalau udah tua, kita kena ada sakit, kita mau mati. Kalau udah di tengah-tengah keluarga, paling nikmat. Amin. Ya. Kalau masih muda sombong-sombongan, ya. Nanti saudara umur mulai tahu. Ya. Kayak saya begini, saya sudah umur 64 tahun. Ya. Saya sudah merasakan kebahagiaan di tengah keluarga. Paling nikmat bersama keluarga. Ya. Setiap tahun anak saya selalu nawari pergi ngajak saya pergi ke negeri. Saya sudah naik pasar kapal pesiar. Saya diajak ke Jepang. Tahun ini aja liburan. Saya sudah dipesan Carlton di Singapura. Saya bilang anak saya, enggak, papi tidak mau ke Singapura. Bosan. Ya. Saya bilang, papi kan enggak senang mal-mal gitu, enggak senang. Ya. Kalau kudu itu senang, ya. Lihat sungai, lihat air laut, lihat akuarium yang indah nikmati. Saya lihat karya Tuhan itu luar biasa. Saya biasa memuji Tuhan, karyamu luar biasa. Ya, saya manusia itu berdosa. Karyamu dirusakkan oleh manusia. Tapi kau tetap mengasihi kita. Itu true love dari Tuhan.
Terus kemarin saya sebelum berangkat ke Surabaya, ya besok ini Sabtu saya terbang lagi Surabaya. Saya tiap minggu ke Surabaya. Ya, anak saya telepon, papi minta KTP. Nak man, kita liburan di Bali. Papi mau kan? Bali mau Bali, masih ada dia pantai, ya. Saya naik kapal selam di Bali itu saya senang, ya. Sumpah saya. Kalau saya ulang tahun, bakal luar biasa, ya. Terus kadang-kadang cucu saya udah gede-gede saya ajak, dia belum pernah naik kereta api, naik kereta api jalan-jalan ke Semarang, ya kan? Udah mau makan apa bayar aja, kasih aja, saya senang luar biasa, ya. Hidup di tengah-tengah. Cuma kalau cucu saya bertiga, seharusnya cucu saya itu 9. Saya suruh punya anak 3 kalau nggak keluar, ya kan? Satu gini, ya. Saya mau kasih impresi, saya mau kasih kesan di keluarga saya. Kalau saya meninggal nanti, ya jangan sampai dia punya kesan yang negatif terhadap saya. Sampai anak cucu saya pun punya kesan yang positif. Amin. Ada dari perbuatan saya yang ditiru, memang. Ya, setelah saya bertobat, anak saya masih kecil-kecil. Ya, saya didik Alkitab. Dia melihat saya berdoa, dia lihat saya baca firman. Sampai hari ini saya tidak akan mengajari anak saya berdoa, baca firman. Mereka melakukan, takut sama Tuhan. Amin. Dan apa itu namanya? Dia melakukan dengan istrinya, anak saya 2 laki 1 perempuan. Ya, dengan istrinya pun seperti mengasihi, seperti saya mengasihi maminya. Setelah bertobat, ya tidak lagi. Tapi saya sebelum bertobat saya tidak ada apa sama istri saya. Saya ngomong kenceng dikit, air mata istri saya sudah bertetes-tetes, sudah enggak. Saya diam aja. Ya. Nah terus anak saya perempuan pun terhadap suaminya, dia tunduk terhadap suaminya. Ya. Seperti maminya melayani saya. Ada satu keindahan. Amin. Engkau harus rindukan. Kalau orang lain bisa begitu, saya pun bisa. Karena Tuhan menghendaki kita semua diberkati. Tepuk tangan kita luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan memang sampaikan kebenaran tengah-tengah mereka. Biar rumah tangga, keluarga, setiap umatmu tempat ini Tuhan, pulihkan mereka. Biar kebenaran-Mu dan kesaksian hamba ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka mau berubah Tuhan. Mereka Tuhan jamah Tuhan. Mereka supaya tidak saling angkuh. Hati suami, hati istri bertobat dengan sungguh-sungguh. Keluarga yang pecah Tuhan damaikan, dan di kuasa darah-Mu mereka bersatu kembali. Yang mereka sekarang berkumpul untuk anaknya, anaknya pun diberkati semua. Pulihkan dalam nama Yesus. Dan sebelum kami semua maka tubuh darah-Mu setiap tangan-tangan jemaat membawa persembahannya. Berkati tangan-tangan mereka membawa persembahannya. Yang percaya berkata, amin. Haleluya.